Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Izin memperkenalkan diri, saya Dr. Putu Ayu Widyastuti MPH, Wakil Direktur Administrasi dan Sumber Daya pada Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali. Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali mempunyai tugas fungsi utama menyelenggarakan pelayanan kesehatan di bidang mata secara paripurna, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta pengabdian masyarakat. Sedangkan tugas pokok kami pada Direktur Administrasi dan Sumber Daya ada tiga tugas utama. Yang pertama adalah bagian pengadministrasian umum, di mana di dalamnya termasuk pengelolaan tata usaha, hukum, serta pengelolaan sumber daya manusia. Adapun tugas yang kedua pada bagian perencanaan dan pengembangan, di mana meliputi perencanaan rumah sakit, penganggaran, pengelolaan mutu, serta pelaporan kinerja rumah sakit. Adapun tugas yang ketiga atau yang terakhir adalah manajemen pengelolaan keuangan serta manajemen aset. Sebagai bagian dari sertifikasi kompetensi pemerintahan dalam negeri pada pejabat administrator, berikut adalah portofolio dinamis dari Wakil Direktur Administrasi dan Sumber Daya Rumah Sakit Mata Bali Mandara. Bali merupakan sebuah ruang hidup di mana spiritualitas manusia dan alam melebur dalam harmoni yang sempurna. Di tengah derasnya arus modernisasi global, Pulau Dewata tetap berdiri kokoh mempertahankan identitasnya. Kekuatan ini tidak lahir dari penolakan terhadap perubahan, melainkan dari kedalaman falsafah hidup masyarakatnya, yang memandang tradisi bukan sebagai peninggalan masa lalu, melainkan sebagai kompas untuk melihat masa depan. Bali merupakan sebuah ruang hidup di mana spiritualitas manusia dan alam melebur dalam harmoni yang sempurna. Di tengah derasnya arus modernisasi global, Pulau Dewata tetap berdiri kokoh mempertahankan identitasnya. Kekuatan ini tidak lahir dari penolakan terhadap perubahan, melainkan dari kedalaman falsafah hidup masyarakatnya yang memandang tradisi bukan sebagai peninggalan masa lalu, melainkan sebagai kompas untuk masa depan. Budaya Bali bukanlah sekedar tontonan visual atau agenda pariwisata semata. Bagi kami, budaya adalah cetak biru kehidupan, sebagai napas yang terintegrasi secara utuh dalam setiap detak aktivitas masyarakat, mulai dari aktivitas individu, lingkungan rumah, kehidupan sosial di Banjar, hingga profesionalisme di ruang kerja kantor. Harmoni ini mewujud nyata melalui keindahan tarian dan sakralnya upacara keagamaan. Bali menggolongkan seni tari menjadi 3 kategori utama yang saling melengkapi. Yang pertama, tari wali atau tari sakral. Tarian ini bersifat sangat sakral dan eksklusif, hanya dipentaskan untuk melengkapi upacara keagamaan di pura ataupun pada saat yodalan. Beberapa contoh di antara adalah tari rejang dan tari baris upacara. Tari rejang adalah tarian yang dibawakan oleh kaum perempuan berpakaian adat Madya menjadi simbol penyambutan turunnya para dewa dan leluhur ke bumi. Sedangkan tari baris upacara adalah tarian yang dibawakan oleh laki-laki dengan membawa tombak, berfungsi sebagai tarian persembahan dan simbol perlindungan. Jenis tari yang kedua adalah tari bebali atau tari ritual. Tarian ini berfungsi sebagai pelengkap dalam upacara keagamaan, namun terkadang ditampilkan sebagai hiburan pengiring ritual adat. Contohnya adalah tari topeng Sidekarya, di mana biasanya dipentaskan di akhir upacara keagamaan, menjadi simbol terhadap penyucian agar upacara berjalan lancar dan memberikan berkah. Jenis yang ketiga adalah tari bali-balihan atau tari hiburan. Tarian ini berorientasi pada keindahan estetika dan hiburan bagi masyarakat maupun wisatawan, namun tetap berakar dari nilai-nilai filosofis Bali. Contohnya adalah tari pendek. Integrasi budaya melalui tarian dan upacara agama ini membuktikan bahwa masyarakat Bali memiliki keunggulan komparatif yang unik. Kami mampu menjadi modern tanpa kehilangan akar tradisional budaya, mampu mengejar target profesional di kantor tanpa menanggalkan identitas spiritual. Mari terus kita pertahankan dan implementasikan nilai-nilai budaya di setiap unit kerja dan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Ya.
Om Swastiastu. Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu, rahayu, rahayu. Sebelumnya izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua atas kehadirannya pada siang hari ini. Kita akan melakukan sosialisasi terkait pendaftaran online. Jadi sesuai dengan arahan pimpinan dan juga tuntutan dari regulasi, diharapkan nanti ke depannya sistem pendaftaran kita itu terintegrasi, baik itu dan digitalisasi mulai dari pendaftaran sampai dengan pasien pulang. Jadi untuk kali ini kita akan melakukan sosialisasi terkait pendaftaran online yang akan secara serentak kita terapkan tanggal 1 bulan depan. Tentunya ini akan banyak sekali kendala yang dihadapi oleh pasien dan masyarakat karena belum tentu semuanya itu melek digital. Jadi kami harapkan Bapak Ibu selaku lini terdepan dari pelayanan, teman-teman di customer service, teman-teman di petugas loket bisa membantu apabila nanti ada pasien-pasien yang merasa kesulitan untuk melakukan pendaftaran online itu. Jadi dengan tidak berpanjang lebar kita undang dulu Kepala Unit SIM RS untuk dapat melakukan sosialisasi terkait pendaftaran online ini. Silakan kepada Pak Adit. Oke, izin Bu Wadir. Baik, hari ini saya akan mensosialisasikan tata cara booking online melalui aplikasi HiDoc. Pertama, saya buka dulu. Saya berdiri, Bu. Silakan. Jadi aplikasi HiDoc ini adalah aplikasi booking online yang ada di HP Android. Jadi peserta atau pasien itu wajib dulu install melalui Play Store dengan mengetik HiDoc. Kemudian setelah itu login menggunakan emailnya. Ketika sudah selesai login, akan muncul halaman depan seperti ini. Jadi ada untuk pilihan non BPJS dan ada yang BPJS. Jadi saya hari ini akan mencontohkan untuk yang non BPJS. Nah, ketika diklik di sini akan muncul rumah sakit apa yang akan dituju. Jadi ketik Rumah Sakit Mata Bali Mandara, kemudian masukkan spesialisasinya. Di Rumah Sakit Mata Bali Mandara ini ada banyak spesialisasi, mulai dari glaukoma maupun glaukoma eksekutif dan sebagainya sesuai dengan penyakit dari pasien itu. Misalkan saja di sini jika tidak mengetahui apa penyakit pasien itu bisa memilih ke mata polireguler. Kemudian pilihkan tanggal yang akan dituju. Misalnya 1 minggu berikutnya di tanggal 31 Agustus. Kemudian dipilih, maka akan muncul data dokter yang akan praktek di hari itu. Jadi di hari itu ada 3 dokter, ada dokter Wulan, dokter Aryawan, dan dokter Brahmani. Salah satu ini semua dokter ini memiliki kompetensi yang sama di spesialisasinya, sehingga siapapun yang dipilih akan memiliki kompetensi yang sama. Misalkan satu saja kita pilih dokter Wulan. Nanti kita akan melihat jadwal-jadwal yang terbuka, tetapi sudah dipilihkan sesuai dengan yang di depan dipilih. Jadi ketika ada opsi lain di luar dari yang sudah dipilih. Seperti itu. Jadi setelah dipilih, pilih kembali yang sudah dipilih tanggalnya, kemudian masukkan nama pasiennya. Di sini nama pasien yang sudah pernah terinput akan muncul di sini. Jika pasien yang belum pernah diinput sama sekali, bisa dipilih pasien lain. Kemudian masukkan untuk pasien baru, Jadi untuk pasien baru tidak perlu masukkan nama rekam medis. Jadi pasien baru hanya cukup masukkan tanggal lahir kapan, kemudian nama pasiennya, tanggal, dan nomor HP-nya. Misalkan saja di sini saya pilih tanggal lahirnya 2020. Anggap ini anak-anak. Oke. Kemudian namanya testing. Kemudian alamatnya juga testing. Kemudian nomor HP-nya 082345678910. Kemudian ketika akan daftar, dia akan langsung mendapatkan nomor antrian dan juga estimasi jam pelayanannya. Jadi dan juga di bawahnya pasien itu akan diharapkan datang 60 menit sebelum estimasi pelayanan yang sudah disediakan oleh sistem.
Itu saja Bu, terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah menyimaknya tata caranya. Kita harapkan melalui pendaftaran online ini waktu tunggu terhadap pelayanan pendaftaran di loket itu bisa kita pangkas, karena pelayanan yang semakin cepat itu semakin bagus. Administrasi bisa kita kurangi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu terkait teknisnya yang mungkin belum dipahami. Sudah. Baik. Jadi kami mohon kerjasamanya nggih, kita usahakan sosialisasikan juga melalui media, baik itu media digital kita, termasuk juga melalui tatap muka pada saat pasien datang langsung ke rumah sakit. Mohon kerjasamanya semua, mari kita sukseskan program digitalisasi layanan rumah sakit ini menjadi Smart Hospital. Terima kasih. Yang akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih. Transformasi digital bukan sekedar tentang aplikasi, tetapi tentang bagaimana cara kita mengubah budaya dan perilaku untuk membuat hidup menjadi lebih mudah. Pengalaman inilah yang sekarang dirasakan oleh masyarakat di Rumah Sakit Mata Bali Mandara. Sebelum pendaftaran online terintegrasi dengan antrean digital, pemandangan ruang tunggu yang penuh sesak oleh pasien dan keluarganya adalah pemandangan yang biasa. Ruang tunggu yang penuh sesak oleh pasien dan para pengantar, yang mayoritas adalah anak atau keluarga pasien, harus rela kehilangan waktu kerja produktif mereka hanya untuk mengantre nomor loket fisik. Namun kini potret tersebut telah berubah total. Manfaat sistem baru ini telah mendorong 3 perubahan perilaku utama di masyarakat. Yang pertama, lenyapnya budaya antre subuh. Masyarakat kini tidak perlu lagi datang subuh. Mereka cukup mendaftar dari rumah, memilih jadwal dokter sendiri, dan datang tepat waktu 15 menit sebelum estimasi jam layanan yang tertera di ponsel mereka. Yang kedua, terbangunnya kolaborasi digital keluarga. Bagi pasien lansia yang belum familiar dengan teknologi, sistem ini dapat memperberat hubungan keluarga. Anak dan cucu mengambil peran untuk mendaftarkan orang tua mereka melalui aplikasi dan terjadi transfer literasi digital yang harmonis dalam keluarga. Yang ketiga, peningkatan produktivitas dan kenyamanan rumah sakit. Waktu tunggu pasien di rumah sakit menjadi jauh berkurang sehingga para pengantar tidak perlu lagi izin bolos kerja seharian. Dan area rumah sakit kini bertransformasi menjadi ruang publik yang tenang, humanis, dan jauh lebih nyaman untuk pemulihan pasien. Melalui digitalisasi layanan, Rumah Sakit Mata Bali Mandara tidak hanya berhasil melakukan modernisasi layanan kesehatan, tetapi juga berhasil mengedukasi masyarakat agar lebih tertib, efektif, dan menghargai waktu. Selamat pagi, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua pada pagi hari ini. Hari ini kita berkumpul bersama dalam kegiatan rutin, tapi bukan sekedar kegiatan formalitas biasa nih. Agenda kita hari ini adalah menguatkan komitmen kita dan integritas kita terkait pengendalian anti korupsi di Rumah Sakit Mata Bali Mandara. Jadi seperti kita ketahui, khususnya kita di Direktorat Administrasi dan Sumber Daya merupakan direktorat yang cukup rawan untuk terjadinya baik itu kegiatan korupsi, gratifikasi, dan lain sebagainya, karena kegiatan kita itu banyak menyangkut terkait pengadaan barang jasa, kemudian juga terkait pembayaran dengan rekanan, kemudian juga untuk pelayanan ada bagian kasir juga di kita, kemudian terkait juga pelayanan pemasaran dan lain sebagainya. Jadi kita sebagai pejabat eselon 3, sebagai kepala instalasi, wajib untuk mengetahui dan bisa mensosialisasikan kepada staf khususnya tentang apa-apa yang tidak boleh kita lakukan di Rumah Sakit Mata Bali Mandara. Mengingat kita Rumah Sakit Mata Bali Mandara ini juga sudah mendapatkan predikat WBK dan WBBM. Jadi mohon untuk Bapak Ibu pejabat struktural kepada Katim Kerja dan Kepala Instalasi, pengawasannya lebih intensif kepada staf di unit-unit pelayanan dan juga staf di manajemen. Tolong dipastikan bahwa apa yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan
SPO. Tidak ada lagi kegiatan penerimaan gratifikasi baik itu dari rekanan maupun dari pasien dan lain sebagainya. Oke, jadi mohon nanti itu lebih ditekankan lagi kepada staf dan bisa memberikan contoh juga kepada staf, tidak hanya memberikan sosialisasi, tapi bisa memberikan contoh juga kepada staf tentang apa-apa yang harus dilakukan. Jadi kami mohonnya juga untuk komitmennya sesuai dengan fakta integritas yang sudah kita tanda tangani pada awal tahun, terkait juga untuk pencegahan dan sosialisasi anti pencegahan korupsi dan anti fraud di Rumah Sakit Mata Bali Mandara. Baik, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, sebelum saya lebih lanjut, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian? Izin Bu Wadir, saya mau Yes, bertanya silakan. sedikit tentang gratifikasi. Tadi Ibu menyampaikan bahwa kita tidak boleh menerima gratifikasi. Seringkali teman-teman di unit layanan atau mungkin kami di administrasi, ada mungkin dari pasien yang mengucapkan terima kasih karena kita sudah memberikan layanan dengan baik, itu dalam bentuk makanan. Apakah kita menolak atau bagaimana? Karena seringkali kalau kita tolak, itu pasien merasa kecewa atau yang memberikan merasa gimana ya. Bagaimana dengan makanan itu dalam bentuk gratifikasi, apakah bisa dilaporkan atau tidak ke unit pengendali gratifikasi? Baik, terima kasih Bu Oke. Jadi kalau ada pemberian dari pasien ataupun rekanan, memang langkah awalnya sebaiknya kita tolak nih. Dan memang untuk gratifikasi dan korupsi sendiri memang ada batas nilainya. Tapi tetap untuk setiap pemberian apapun itu, pada prinsipnya awalnya kita tolak dulu. Dan bila memang pasien yang memaksa, mungkin makanan harganya mungkin tidak terlalu dapat, itu kita laporkan. Kita ada unit pengendali gratifikasi, di mana anggotanya adalah anggota SPI kita, jadi Satuan Pengendali Internal di Rumah Sakit Mata Bali Mandara. Jadi kita juga harus wajib juga mensosialisasikan kepada pasien juga ya, bahwa kita tidak menerima apapun pemberian dari pasien maupun keluarga, bahwa pelayanan yang kita berikan itu berlaku sama untuk seluruh pasien, tidak membedakan jenis pasien, cara bayar pasien maupun status sosial pasien. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Ya baik Wadir, kami akan sosialisasi kembali terkait hal ini ke staf layanan. Terima kasih Bu Wadir. Demikianlah portofolio dinamis dari Wakil Direktur Administrasi dan Sumber Daya Dr. Putu Ayu Widyastuti MPH. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.